Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah pembelajaran PKN kelas tinggi secara online. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PKN kelas tinggi Ibu Lucy Diani Rahmanita MPD serta rekan-rekan mahasiswa RPL yang kami banggakan. Izinkan kami kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Endra Supriya Gunawan, yang kedua Rosi Yunika, yang ketiga Arinta Priliana Purwita, yang keempat Ainul Ajhar, yang kelima Yopi Paujiah Marlianti, yang keenam Yesi Fitriani, dan yang ketujuh Aji Septa Krismayana untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi analisis kurikulum PKN SD kelas tinggi. Baik, langsung saja ke pembahasan materi analisis kurikulum PKN di SD. Untuk lebih jelasnya, kelompok kami sudah membagikan materi ini dalam bentuk makalah yang dibagikan dalam grup WA. Silakan teman-teman semua bisa membaca materi tersebut. Dan di sini kami hanya menjelaskan poin-poin besarnya saja. Yang pertama yaitu konsep kurikulum PKN di SD, yang kedua teori kurikulum PKN di SD, yang ketiga contoh dan ilustrasi kurikulum PKN di SD, yang keempat sistem kurikulum berdasarkan Permendiknas, dan yang kelima hakikat pembelajaran PKN dalam kurikulum. Konsep kurikulum PKN di SD. Pastinya teman-teman semua sudah tidak asing mendengar kata kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, sekarang apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, bisa berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan yang keempat, bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan atau percaturan dunia, serta langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, teori kurikulum PKN di SD. Menurut Fatur Rahman dan Wuri Wuryandani tahun 2011, kurikulum mengandung 4 dimensi yang saling berhubungan
yakni 1. Kurikulum sebagai ide atau kurikulum sebagai buah pikiran para ahli. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis, di mana kurikulum sebagai pegangan guru yang berisi materi atau bahan minimal secara nasional sehingga guru masih ada kesempatan untuk mengembangkan. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan merupakan hasil terjemahan guru tentang kurikulum di lapangan berdasarkan pada kurikulum sebagai ide atau sebagai rencana tertulis. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sebagainya, baik yang bersifat sementara ataupun tetap. Selanjutnya, contoh dan ilustrasi kurikulum PKN di SD. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang keempat, relevan dan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayatnya. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian, struktur kurikulum SD meliputi substansi pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum SDMI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Sedangkan tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada contoh SK dan KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak dan Ibu bisa melihat atau membaca SK dan KD tersebut. Untuk kelompok kami sudah menyajikannya di dalam makalah. Di sini hanya contoh saja untuk kelas 1, semester 1 dan semester kedua. Hanya garis besarnya saja. Contoh standar kompetensi 1. Nah, kompetensi dasarnya ya 1.1 menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. 1.2 memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 1.3 menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Nah, untuk semester kedua, standar kompetensi 3 menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya. 2. Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, contoh SK dan KD kelas 4, semester 1 dan semester 2. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak langsung dalam PPT tersebut. Standar kompetensi 1, memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Untuk kompetensi dasarnya 1.1, mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. 1.2, menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan. Ini untuk semester 1. Untuk semester 2, standar kompetensi 3, mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat. Untuk kompetensi dasarnya 3.1, mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat
seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dan lain-lain. 3.2 menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa membaca di dalam makalah yang kami buat. Sistem kurikulum berdasarkan Permendikbud. Yang termasuk ranah kurikulum ada 4 standar. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Dan yang keempat, standar penilaian. Hakikat pembelajaran PKN dalam kurikulum. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, kekuasaan dan politik. Yang ketujuh, Pancasila. Dan yang kedelapan, globalisasi. Sedangkan prinsip penyajian dalam PKN, menurut Abdul Aziz Wahab tahun 2002, ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, dari mudah ke sukar. Yang kedua, dari sederhana ke rumit. Yang ketiga, dari yang bersifat konkret ke abstrak. Dan yang keempat, dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami mengenai materi analisis kurikulum PKN di sekolah dasar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pembelajaran PKN untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Atas kekurangannya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.